Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvianti, NIM 236508, jurusan Teknik Informatika kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pemrograman Java. Ini adalah pemrograman pertama. Pemrograman pertama ini termasuk pemrograman if-else, di mana kita akan menginput nilai yang lebih besar dari 60. Ketika nilai lebih besar dari 60, maka hasilnya bernilai lulus. Tetapi jika kalau nilainya di bawah 60 akan gagal. Sudah merunning, tinggal kita menginputkan angka itu 64. Nah, nilai 64 ini akan bernilai lulus karena nilai yang dimasukkan lebih besar dari 60. Lanjut, di pemrograman kedua ini sama dengan pemrograman yang pertama, yang dimana mereka termasuk dari pemrograman if-else. Nah, di sini butuh untuk menginput angka 1 dan angka kedua. Nah, setelah menginput nilai kedua ini, maka dia akan membandingkan mana angka yang terbesar. Di sini saya sudah running dan saya akan memasukkan nilai. Nah, di sini kita disuruh menginput nilai yang pertama. Misalnya angka namanya yaitu 8, angka keduanya 3, nah, maka otomatis langsung keluar angka terbesar yaitu 8. Nah, lanjut di pemrograman ketiga ini termasuk pemrograman nestive, yang mana pemrograman ini kita akan disuruh menginput angka A, angka B, dan angka C. Nah, setelah diinput if-nya, itu membandingkan angka terbesar A dan angka terbesar C, dan angka terbesar C, dan if-nya itu angka terbesarnya P. Dan angka terbesar C di sini saya sudah merunning, tinggal saya masukkan angka. Misalnya angka A-nya yaitu 10, angka B-nya 6, dan angka C-nya 23. Nah, otomatis angka terbesar yang keluar adalah angka 23 karena di antara angka A, angka B, sampai angka C, yang angka paling besar di sini di antaranya angka C daripada angka A dan angka B. Lanjut di pemrograman keempat. Di sini pemrograman keempat ini sama seperti pemrograman ketiga, yang dimana termasuk pemrograman nestive. Nah, di pemrograman keempat ini kita akan disuruh untuk menginput
input angka A, angka B, dan angka C. Kemudian angka yang kita inputkan akan diurutkan. Nah, di sini saya akan memasukkan, saya sudah merunning dan saya akan menginput angka A ini. Misalnya angka A itu adalah 6, kemudian angka B-nya 2, C-nya 9, dan mengurutkan angka yang terkecil sampai angka yang terbesar, dan angka yang sudah kita inputkan tadi. Dan di pemrograman kelima ini dia termasuk pemrograman tentang kondisi logika operator, di mana dia termasuk operator not D, di mana operator not D ini membalik logika yang benar. Nah, di pemrograman ini kita akan disuruh menginput angka 1, dan angka 2, kemudian lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kodenya itu juga akan menilai apakah angka yang kita input ini bernilai positif atau salah satu keduanya angka tidak positif. Di sini saya sudah merunning dan saya akan memasukkan angka positif dulu. Kita akan coba misalnya angka 5. Dan angka keduanya yaitu 8. Nah, jadi otomatis inputnya adalah 5 karena lebih kecil atau sama dengan 8, dan output keduanya lebih kecil dari output keduanya angka positif. Nah, pemrograman ini bisa bernilai angka yang kita masuk ini positif atau tidak, dan ternyata benar. Kita coba running ulang. Sini saya akan memasukkan sama 3. Nah, otomatis yang keluar lebih kecil dari sama dengan atau sama dengan 3, atau salah satu atau kedua angka. Di pemrograman ke-6 ini dia masih sama seperti pemrograman ke-5 yang termasuk kondisi operator sendiri, yaitu menggabungkan dua kondisi menjadi satu. Misalnya di baris codingan ini ada if Anda lulus, dan ada else Anda gagal. Saya sudah merunnya. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai. Misalnya di codingan ini ada pernyataan di mana 80 dan kurang dari 90, jadi di bawah dari angka masukkan nilai 84.
maka di sini akan dinyatakan lulus. Kenapa di sini dinyatakan lulus? Karena angka 84 masih ke dalam angka yang dimana ini itu harus lebih besar dari 80 dan kurang dari 90. Kita mencoba merunning ulang dan kita akan memasukkan angka di luar dari 80 sampai 89, misalnya 90. Maka jawaban Anda adalah gagal. Nah, itu jadi nilai yang kita masukkan itu harus lebih besar sama dengan 80 sampai kurang dari 90, yaitu 84 ini kesesarannya angkanya itu 80 sampai 89. Ini adalah pemrograman ke-7, ini termasuk pemrograman seleksi. Dengan ini sama seperti if else. Bila semua kondisi salah, maka dikerjakan instruksi default. Nah, di sini kita akan disuruh menginput angka 1 sampai 5. Pilihannya case 1 kurang sekali, case 2 kurang, ketiga cukup, keempat baik, dan kelima baik sekali. Di sini kita akan coba merunning. Outputnya itu kita disuruh untuk menginputkan angka 1 sampai 5, misalnya di sini angka 4. Maka hasilnya baik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.